Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Widayati dan ini Mbak Linda dari Ciamis. Alhamdulillah, Ciamis Pangandaran. Deketnya itu ya penyanyi siapa itu? Kan, Cakra Kan. Iya. Oke. Namanya Iya, Pangandaran, Ciamis dan Bu Sri sebut Bu Sri Menteri itu loh, Sri Kelautan. siapa lagi? Sri Mulyani, bukan. Yang punya pesawat itu lah. Iya, Bu Sri siapa sih? Aduh, sampai Lupa kalau menterinya sendiri malah lupa ya. Iya, kelamaan di luar negeri. Begitu. Dan Allah mempertemukan aku. Terima kasih sekali bisa bertemu dengan mbaknya dan berkenalan dengan mbaknya. Dan ternyata mbaknya wawasannya luas dan sangat berpengalaman karena sudah pernah juga ke Arab. Sekarang kita dengar bagaimana kisah mbaknya selama merantau di Arab dan di Hong Kong dan perbedaannya antara merantau di Arab dan di Hong Kong. Dan pembekalan apa sih yang mbaknya dapat sebelum berangkat ke luar negeri yang membulatkan tekad mbaknya untuk merubah nasib dan masa depan menjadi lebih baik dari yang dulu. Kita dengarkan apa yang disampaikan Mbak Linda dari Ciamis. Monggo Mbak. Ya intinya kalau bagi aku sih kalau masalah perbedaan antara Arab Saudi sama Hong Kong jelas beda ya Cek. Bedanya kalau di Arab itu yang namanya ibadah itu kan fokus ya. Oke. Jadi walaupun sesibuk apapun kerjaan kita gitu, majikan itu tetap mengingatkan gitu. Oh gitu ya. Wah, enak ya. Kadang aku pernah kan waktu diajak ke Mekah ceritanya, terus aku tidur kan kesiangan gitu, udah sholat subuh, bangun jam 12. Terus aku ditanya sama majikan, Linda katanya kamu udah sholat di subuh belum? Kan udah habis waktunya, kata majikanku yang namanya sholat itu nggak ada habisnya, bilang Di kodok gitu ya. ya, jam berapapun waktunya kalau yang namanya sholat itu tetap kewajiban. Ya Allah, seperti itu ya kalau di Arab ya. Jadi perbedaannya ya intinya ya sama di Hong Kong jauh. Intinya kalau di Arab itu pokok utama ibadah lah. Jadi di hati juga dingin. Kenapa kalau di Hong Kong itu bawaannya panas gitu ya? Maaf, saya boleh nanya enggak? Kalau di majikan ini selama bekerja di Hong Kong, bagaimana keleluasan untuk melakukan ibadah sholatnya mbaknya? Kalau aku sebenarnya kalau masalah ibadah waktu majikanku yang pertama di Jumrong sama sekali aku selama 2 tahun jujur aku nggak ibadah karena Tidak diperkenankan atau mbaknya yang tidak ada waktu untuk melakukan? satu boleh dikatakan waktu, 2 karena di situ ada 3 anjing. Oh, ada anjing juga. Ya Allah mbak. Kecil. Intinya kan pokoknya aku selama di Jumrong aku terus terang 2 tahun itu aku gak menjalankan ibadah sama sekali. Ya Allah, semoga mbaknya diberikan Dari kesempatan puasa, dan umur panjang ya mbak ya. dari puasa, dari sholat lah intinya gitu. Tapi 2 kali aku dapat majikan masih alhamdulillah lah gitu. Setelah itu Karena satu gak ada binatangnya, 2 intinya majikan memperbolehkan. Ya alhamdulillah lah, walaupun ibaratnya kalau kata kami Sunda itu masih belang betong lah. Nah ya nggak apa-apa, sepenting niatnya hatinya tetap sama Allah gitu ya, komunikasi sama Allah tetap dijalin ya gitu, dimakfulah karena darurat, keadaan darurat gitu. Terus di majikan yang ini juga masih bisa sholat, masih bisa. Oh ini bisa ya yang ini Karena kamar sendiri, terus jiso sendiri. menjaga kakek nenek ya. Kalau dulu apa mbak? Dulu aku anak 2. Anak 2. Satu umur aku masuk situ baru umur 3 bulan setengah. Terus yang satunya 2 tahunan. Aku jaga itu nyampe. Ya pokoknya aku di situ 4 tahun 8 bulan lah. Intinya kurang lebihnya 5 tahun yang kecil. Iya. Ya intinya perbedaan jauh lah Cek. Kalau masalah di Arab sama di Hong Kong, kalau di Arab itu kalau masalah ibadah memang fokus. Ditambah lagi walaupun disebut nggak tahu mabrur apa enggaknya, aku udah pernah menjalankan ibadah haji. Alhamdulillah, Terus kalau barakallah. umroh gitu aku udah sering lah gitu. Sebenarnya masalah ibadah haji itu tetap sama aja, cuma perbedaannya kalau di Indo itu kan ibaratnya dirame-rame ya. Iya. Seenggaknya tetangga pada tahu Iya. keberangkatan kita. Sedangkan kita menjadi TKW kan nggak ada yang tahu mah. Tapi Allah yang tahu mbak. ibaratnya cara-caranya Sama ya, Sama. karena berbarengan dengan mereka ya. Berarti kan tidak ada perbedaan, cuman perbedaannya dalam perayaan atau mensakralkan gitu. Dan ibaratnya kan di sana disaksiin dengan masyarakat tetangga saudara. Di luar negeri kan enggak, saknya hanya Allah dan langit dan bumi itu. Tapi kalau masalah
tata caranya ibaratnya gitu tetap sama. Sementing niatnya lillahi ta'ala dan Allah tahu itu gitu. Itu kan cuman simbolik aja dari sama-sama manusia, mata manusia gitu. Menurut saya seperti itu, tidak apa-apa. Masalah Terus di Arab berapa tahun, Mbak? di Arab aku 8 tahun. Oh, lama juga ya. Berarti waktu sama tuh banyak merantau ya. Pokoknya aku dari umur 19 tahun. Mulai belum menikah berarti. Oh. Terus pulang dari Arab menikah, terus berangkat lagi ke Hong Kong sini. Oh. Tapi Awalnya aku kan mau ke Taiwan, tapi berhubung aku masuk PT itu aku nggak tahu kalau itu tuh PT yang memasukkan ke Hong Kong. oh gitu. Ditambah lagi waktu itu kan aku kena biometrik mah. Oh iya Sedangkan iya. aku kan nggak ada modal sama sekali masuk PT gitu. ha. Intinya aku cuman modal nekat gitu. Iya. Akhirnya kata teman-teman ya udah mendingan ke Hong Kong aja katanya. Di Hong Kong kan dapat uang duit, bilang begitu kan. Akhirnya aku masuk Hong Kong loh. Ditambah lagi kan ya intinya aku kena biometrik itu loh. Tapi Saman bisa membedakan ya gimana suka dukanya, enaknya atau gimana dari Arab dan Hong Kong. Kalau aku waktu zaman aku dulu sama sekali nggak megang HP ya, Cek. Jadi kita tuh Waktu di Arab. belum zaman HP ya. Terus aku intinya aku pertama kali namanya di Arab kan prosesnya cepet ya. 1 bulan langsung terbang, bahkan ada yang 20 hari itu langsung Oh terbang. gitu ya. Enggak bayar ya, masuk PT enggak bayar ya? Enggak. Oh, disangoni malah. Enggak ada potongan. Malah dikasih sangu. Kayaknya waktu zaman aku dulu nggak ada. Enggak. Oh, ada. berarti enggak lama di PT ya. Lama di PT. Nah, aku Dan untuk pelajaran bahasanya gimana, Mbak? pokoknya kalau orang Arab itu tidak mempermasalahkan bahasa. Jadi baru datang gimana Baru datang komunikasinya? tuh, orang Arab itu kan biasanya pakai bahasa isyarat aja. Terus masak-masaknya untuk melayani majikan? Ya kalau kan majikan kadang terjun gitu. Jadi bareng-bareng. Oh, gitu. Jadi dengan sendirinya pelan-pelan memahami walaupun nggak ngerti 100% bahasanya tapi memahami apa yang dia mau gitu ya. Waktu aku dapat majikan juga, majikanku juga nggak membiarkan, walaupun aku udah lama dia nggak membiarkan aku di dapur sendiri. Maaf, tanda kutip banyak yang cerita kalau di Arab sama majikan digitu-gituin Dimas selama ini, tapi Sebenarnya kalau masalah itu tergantung orangnya ya. Kalau kita tidak memancing-mancing sesuatu dalam air keruh ya tidak. kan udah dibilang tadi, luar negeri kan keras ya. Tergantung kitanya berani apa enggaknya. Di sini pun kita kalau mau jungkir balik juga bisa kalau mau gitu, tinggal pilih ya. Jadi jangan memandang katanya di Arab begini. Semua itu tergantung rezeki ya. Berarti kalau aku secara poinnya aku mikir ya, selama kita di atas bumi, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berada, tidak ada perbedaan antara luar negeri dan dalam negeri. Di Indonesia pun kalau kita mau melangkah sesuatu yang kita kurang baik, tapi itu tahu itu tidak baik, kita pengen melakukan karena menginginkan sesuatu dari imbalan, pasti juga akan melakukan yang tidak baik. Dan kita memilih yang baik pasti ada jalan juga untuk melakukan hal yang terbaik. Jadi tergantung di atas bumi itu tergantung kita mau berpijak milih yang mana gitu. Jadi tidak ada perbedaan luar negeri atau dalam negeri. Masalah keras dan semuanya keras di Indonesia juga kan mungkin versinya beda. Mungkin masalah kerasnya ekonomi, kita harus bekerja keras tulang banting tulang untuk mendapatkan uang dari apa yang kita usahakan, kita lakukan sebagai gantinya lelah kita untuk mencukupi kehidupan kita, itu mungkin di situ. Kalau di sini mungkin masalah karena kita dapat gaji per bulan, jadi kita tidak memikirkan nggak mungkin nggak punya duit, tapi kan mesti punya penghasilan dalam per bulannya, tidak memikirkan untung dan rugi, tapi untung dan ruginya dari sisi kesehatan kita tetap menjaga pola sehat kita, pola makan kita, pola hidup kita, pola pertemanan kita, insya Allah. Jadi selamat itu bukan cuma uang tabungan kita, rekening kita selamat, kita bisa memanage dengan baik kesehatan kita, juga kita bisa mengatur pola hidup, pola makan kita. Tapi ya itu, dimanapun kita berada kita tetap memanage hidup kita, itu dimanage gitu, keinginan kita, kebutuhan kita, yang penting dan yang nggak penting, yang baik dan yang nggak baik. Jadi namanya tantangan di sini pun banyak. Di Indonesia juga banyak, kalau mau dari cerita-cerita lama juga ada di desa. Nggak di mana, itu tergantung kita. Nah, berarti tergantung kita bawa diri, insya Allah. Selama kita bawa diri aman-aman aja ya, kita akan terlindungi dan aman. Kalau kita sudah tahu nggak aman tapi kita tetap melakukan hal yang tidak aman, ya insya Allah kita akan
masuk dalam lingkup yang kurang aman begitu. Jadi nggak tergantung karena di luar negeri begini-begini enggak. Ditambah lagi nih aku ininya gitu. Ada si suamiku sampai dipengaruhi begini. Katanya di luar negeri istri kamu jangan-jangan begini. Itu biasa, rumor seperti itu biasa. Iya, tidak semuanya, ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Mungkin dalam 1000 itu mungkin satu yang Ya gini aja jawabnya, nggak usah mandang yang luar negeri, di Indonesia emang nggak ada orang seperti itu, gitu aja jawabnya. Jadi apa ya, ojo digebyah-uyah podo sini kata orang Jawa, mungkin sama nggak ngerti ya. Jangan semua dipukul rata, jangan disamakan bagaikan air garam. Jadi kalau air garam dicemplungin ke air kan semuanya jadi asin. Enggak, jadi tergantung. Emang di Indonesia nggak ada yang seperti itu, gitu. Jadi jangan selalu memandang sebelah mata terhadap kita. Kita mati-matian loh. Berusaha berjuang di sini demi keluarga, mati-matian loh. Kita ibaratnya sampai kadang-kadang mau jajan ngejar-ngejar duitnya gitu. Kita tuh nggak tahu resiko kita bagaimana di sini, gimana caranya. Lah, sakit hati harga diri kita. Kita mau jajan juga masih Gitu. Mikirnya cuman gimana kirim-kirim lihat dolar naik nggak, dolar naik. Kadang aku mau beli makanan, Ya Allah. kita masuk toko Indo loh. Ini 70 tuh habis Aku berpikir panjang Iya. Masalahnya makanan Indo kan tahu sendiri kan. Mahal. Oh gaji gede, kalau kita nggak bisa ngaturnya sama aja. Iya, makanya saya bilang tadi, memanage itu bukan cuman uang yang kita dapat yang di-manage, tapi kita juga mikir bahwa kita harus memanage kesehatan kita, umur kita, langkah kita. Semoga kita masih diberikan kesempatan dan momen yang dimana kita tidak bisa lakuin dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan saudara, dengan tetangga. Itu kan juga penting. Tetangga itu kadang-kadang melebihi saudara gitu. Kita udah kehilangan momen tetangga mati, kita nggak pernah tahu. Saudara kita mati pun sampai kita tidak ada di dekatnya. Selama aku mungkin totalnya ya sekitar berapa ya, di Arab kan aku 8 tahun. Di Hongkong sekarang aku udah 8 tahun. Udah berapa total? Ibaratnya kayak separuh waktu ya. Jenengan dari gadis lo merantau. Dari ibu, dari nenek, dari kakek, dari Nggak bisa. Astagfirullahaladzim, cuma bisa kirim bahkan Fatihah. aku kurang lebih 4 bulan di Arab, ibuku meninggal. Aku nggak dikasih tahu. Ya anu aja mbak, walaupun mungkin mbaknya nggak bisa sholat, nggak bisa melakukan sholat karena situasi dan kondisi ya. Setiap saat inget langsung difatihkain gitu aja, nyampe kok. Aku nggak dikasih tahu. Kan zaman di Arab dulu bukan zaman HP ya, telepon rumah. Aku bilangin kalau ibuku sakit tapi udah sembuh. Tapi kan aku selalu dimimpiin, selalu dimimpiin ibuku datang gitu. Nah setelah kalau aku mau beli oleh-oleh, mau beli apa, aku kan pikirannya begini, kan ibuku nggak ada. Aku bilang Udah ada feeling ya. kan ibuku nggak ada, selalu begitu. Nah begitu aku pulang memang benar. Bahkan waktu aku pulang kalau langsung dikasih tahu sama bapakku, bilangnya katanya ibuku lagi rewang di tempat yang hajat. Tapi aku kan orangnya nggak mau diem Aku buka-buka lemari, biasanya ibuku bajunya digantung-gantung, kok ini kosong belum. Waktu pulang itu ya, Terus aku tanya kemana, aku bilang gitu. sampai sebegitunya. Iya, kalau ingat seperti itu. Banyak momen yang hilang. Pokoknya aku orang-orang yang udah terdekat itu, yaitu dari ibu, dari nenek, ibunya ibuku, bapaknya ibuku, terus bibi, tua, semuanya orang yang dekat udah pada. Ya udah gini aja mbak, kita sama ya, saya pun seperti itu. Jadi ceritanya nggak beda, sama intinya. Saya pun juga kehilangan orang-orang yang kita cintai dan saya tidak ada di dekatnya itu. Jadi kita cuman harapannya ya sudahlah, kita jangan melakukan hal yang terlalu merugi, ibaratnya merugi di dunia. Merugi di dunia aja kita ada akibatnya, kita berasa, apalagi merugi di akhirat. Nauzubillah dari sampai. Jadi ya udah, sekarang sepenting jaga kesehatan. Ini banyak kan ada masalah apa tadi itu, notis. Kalau memang mau pindah, kasih jalan, Allah kasih jalan untuk cari majikan baru, dapat majikan baru yang lebih baik. Kalau Allah udah memutuskan, oke, tidak ada yang tidak mungkin, pasti ada jalan. Tapi kalau Sekarang lagi meskipun peraturannya sudah tidak membolehkan, kalau Allah kun fayakun masih memberikan kesempatan banyak untuk
bekerja di sini, meraih rezeki di sini, tidak ada yang tidak mungkin. Allah pasti ngasih jalan, nggak tahu apa itu caranya. Kayak saya dulu, saya yakin saya mau pulang itu dulu, kalau memang aku rezekiku masih di sini, aku pasti di sini. Kalau memang rezekiku udah nggak di sini, aku pulang pasti pulang. Ya sementing pesan saya sama untuk diri saya sendiri, pesan untuk diri saya sendiri, kita saling jaga kesehatan. Semoga kita berdoa sama Allah beri kesempatan lagi, umur lebih panjang lagi, dan bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Momen-momen yang hilang bisa dijalani lagi. Pokoknya semua lagi minta sama Allah. Kalau Allah ijabahi, insya Allah semuanya akan kita sama-sama berdoa. Yang penting jaga pola makan, pola sehat, pokoknya pola hidup yang benar. Jadi nggak usah, kalau dituruti mah nggak ada habisnya. Bagaikan kita mengejar matahari, Mbak. Nggak, bagaikan kita mengejar bayangan kita. Semakin dikejar hilang, semakin dikejar itu kayak lari. Jadi ya sudah, kalau sudah sadar seperti itu, berarti mbaknya masih dikasih peringatan sama Allah, berarti masih ada kesempatan untuk kita, khususnya kita, saya juga, untuk cepat berbalik arah. Udah cukup mbaknya merantau, menurut saya loh ya. Saya nggak tahu kebutuhannya mbak. Allah tuh maha kaya. Kalau Allah sudah memberikan ini, nggak enak ceritanya, nggak dicukupi. Ya, intinya tujuan aku sih sebenarnya ke luar negeri itu cuma satu, karena memang pengen bikin rumah kalau aku asli. Oh, tapi kan udah punya rumah, udah bisa bikin, ya sudah loh. Intinya ibaratnya kalau rumah udah beres, ibaratnya yang mudah-mudahan gitu ya, ibaratnya mungkin udah lah. Tapi kan udah beres. Rumah belum beres, belum rapi. Jangan terlalu kebanyakan itu ya. Saya melihat dulu teman saya yang sama-sama di Korea ya, semuanya tuh rumah. Jadi pertama tuh rumah. Masalahnya di Indonesia mau bikin rumah susah, Cek. Iya, tapi jangan yang terlalu wah. Jadi rumah itu yang rumah tuh ndak ada istilahnya bagus untuk saat ini. Dari waktu ke waktu berubah. Sekarang paling bagus. Nanti next 10 tahun depan pasti ada yang lebih bagus. Jadi nggak ada cukupnya pada karo duit, cuma pada mencari uang cuma mbak. Aku rumah cuma biasa-biasa aja. Sepenting bisa buat berteduh, nyaman di dalamnya, ada harmonisasi. Ya itu ya terlalu mewah sayang. Ya terlalu mewah. Itu udah berapa budgetnya? Itu kan ratusan juta itu. Terus rumahnya Itu salahnya planning, maaf ya. Kalau saya kan enggak. Saya bukan rumah itu bukan loyalitas yang paling harus mewah, enggak. Itu kan yang paling cuman untuk penilaian dan gengsi, dilihat orang, dipuji orang. Rumah saya biasa. Yang penting tertutup rapat, dindingnya rapat, nggak usah terlalu bagus. Mengikuti mode-mode itu, nanti tahun depan juga ada model baru lagi yang lebih bagus lagi, nggak ada habisnya. Habis itu persiapan untuk anaknya, gitu yang pasti. Jadi aku itu pergi mbak, aku bukan sok-sok ngguri, enggak ya. Itu cuma pengalaman saya. Saya tuh ibaratnya memang saya rekening nggak punya. Rumah saya juga nggak terlalu mewah, nggak terlalu bagus kalau dibilang untuk kategori orang yang merantau ke luar negeri dari Korea ke Hong Kong. Tapi anak saya kan bisa sama dengan yang lainnya, menata anak saya, nyiapain anak saya, insya Allah gitu. Itu aja. Jadi kebanyakan nerusin rumah bagus, mungkin punya rekening cuma sedikit, punya apa nggak dikit. punya malah. Nah makanya itu karena habis di rumah. Lah sementara anak sampean itu masih butuh waktu panjang, masih butuh biaya banyak. Sementara zaman kita nggak pernah tahu, kita 24 jam loh mbak. Kesempatan kita dalam 24 jam kita nggak pernah tahu. Kita usia kita berhenti jamnya jam tayangnya kapan kita nggak pernah tahu. Nauzubillah. Harusnya mikir seperti itu. Kalau orang mikirnya, insya Allah, maaf ya, ngapunten, aku nggak ngurus, aku pun belajar, aku juga belajar mengarah pemikiran, pola pikir saya, jiwa saya gabungkan. Saya tuh berpikirnya seperti itu mbak, bahwa kita cuma punya kesempatan 24 jam. Apa sih kita kok mau muluk 24 jam mbak? Mulai pagi ini sampai nanti malam, sampai pagi lagi. Kita nggak pernah tahu tab-nya itu malam, pagi, siang, sore, jam berapa, nunjukin jam tayangnya, ibaratnya sinetron, kita nggak pernah tahu. Semuanya kita tinggal. Sama rumah mewah. Sekarang apalagi kasus yang lagi tren artis saja. Pokoknya kan ngomongnya artis, biasanya orang-orang kita ya ngomong artis. Vanessa Angel, apa yang dia nggak punya dalam pencapaian 24 tahun? Duduk semua bisa diraih, semua bisa dicapai dengan waktu 2 tahun. Semuanya duduk menutupi semua berita tentang dia.
Karena apa? Allah ingin menutup semuanya. Kenikmatan itu tuh langsung dibrek nih ke mereka. Habis itu ya sudah, kamu pulang. Sedih enggak? Iya sih, tapi aku udah pulang. Ya kalau sudah terlanjur sudah, soalnya kedepannya sekarang kan udah cukup, rumah cukup, keramik pelan-pelan, keramik pelan-pelan. Sekarang dengan sisa semangat dan gaji yang ada dikumpulin buat bekal nanti kalau sudah pulang anaknya. Masalah makan, memang makan cuma satu piring, seberapa pun yang kita banyak. Ibaratnya kita punya properti banyak, rekening banyak, duit banyak, sawah banyak, kita makannya cuma satu piring, Mbak. Tiap makan satu sendok, enggak mungkin kita akan telan semua apa yang kita punya. Kita baju pun seperti itu, kita bajunya semelemari, sepatunya berapa biji, berapa pasang, yang kita pakai satu pasang, Mbak. Baju satu setel, nggak mungkin kita double, paling double karena musim dingin nih pakai jilid 3 ini. Gitu, Mbak. Pola pikir kita ajarkan untuk meminimalis, biar kita jadi orangnya nggak muluk-muluk menjangkau kehidupan ini. Kita tertipu, Mbak. Insya Allah kita tertipu. Kita jangan sampai tertipu dunia, kita yang menipu dunia. Saya itu berusaha mengakali dunia, Mbak. Insya Allah saya berusaha tidak tertipu dunia. Saya yang mau menipu dunia. Bahwa saya kesini itu karena saya itu cuma melakukan, ibaratnya aku tuh kafilah, karena Allah menyuguhkan ini, ya sudah saya jalan. Aku kesini kalau tanpa izin Allah tidak akan ada di sini. Semua atas ridha Allah. Kalau Allah tidak mengizini pasti ada kendala, bu, pasporan atau aku sini kan calling visa, Mbak. Karena Allah memang menghendaki saya bekerja di sini, rezeki saya di sini, dan untuk menjalani kehidupan ini menunaikan tanggung jawab yang Allah kasih itu mungkin memang harus saya, dan saya yang di sini dipilih di sini. Gitu. Bukannya sok-sokan, kita berusaha belajar selalu berkesinambungan dengan Allah, bahwa kita apapun melek meripate, merem meripate, enek ambekane, saiki kro iso ngrasane enak ora enak, adem anget, kecut legi, tanpa izin Allah semuanya tidak akan bisa kita lakukan. Bukan uang kita, bukan rekening kita, bukan gajian bulan kita, bukan teman atau siapapun, bukan pasangan kita, bukan anak kandung kita, tapi Allah, Mbak. Gitu loh. Nah, demi Allah salaman ayo. Jangan bikin rumah. Otomatis untuk memuaskan rasa jenengan bahwa ingin, sorry ya, sama aku juga manusia, Mbak. Itu sifat manusiawi semua. Mungkin memang untuk memenuhi hasrat cita-cita jenengan untuk bisa punya rumah. Tapi pasti ada embel-embelnya, karena biar orang melihat ini loh saya sudah bisa, ini loh saya sukses, inilah wujud saya sukses di luar negeri. Enggak, bener apa enggak? Itulah ego manusia, itu sifat manusia, semua punya sifat seperti, aku pun punya seperti itu. Tapi bagaimana kita menghandle semua perasaan itu, ego seperti itu, kita alihkan. Dienggok nih titik, Mbak, dienggok nih titik, jangan manut. Kita harus berontak juga dengan ego yang ada. Kita ego ini kan selalu kadang-kadang mengajak ke hal yang rodok lebih hard, lebih keras. Jadi kita harus melunakkan dikit dengan cara ya perasaan kita tiba-tiba enggak, rumah kan barang mati, rumah kan enggak ada ibaratnya, kecuali ada tujuan untuk memang tabungan properti nanti dijual pasti ada untungnya. Tapi kalau untuk berdiam, yang penting nyaman, di dalamnya penuh kehangatan, harmonisasi. Sekarang sama lo nggak nunggoni, nggak nempati, ya kan? Rumah itu sama nggak nempati, sama suami di rumah, anak di rumah. Sementing anak di rumah nyaman dengan bapaknya tidak aneh-aneh. Sama kelihatan mbak niatnya cuman bisa dilihat orang, sama rumahnya bagus, lihat sukses kan. Suami yang menghandle di rumah. Kalau ada perempuan ngincer, jadi akhirnya kadang-kadang perebutan, itu malah bikin rumahnya di tanah siapa. Nanti kalau sudah cinta itu udah kehapus. Kalau aku itu mutlak Punya sendiri, suami di situ. Nanti seandainya pun sama menang. Semoga nggak tahu suami di rumah bikin aja. Semoga tidak ada apa-apa. Namanya orang ujian, Mbak, cobaan. Gitu. Jadi banyak hal yang harus kita sendiri yang bikin tameng. Gitu. Caranya seperti itu. Jangan tertipu.
aku loh dikatain orang, Mbak, enggak apa-apa, dikatain oh dari Korea, dari di Hongkong belum pulang-pulang, tapi kok nggak ngeliat punya ada rekeningku, ada tuh anakku, mau apa lagi. Aku sekarang rekening aku cuman bagaimana aku punya sisa umur yang berkas, umur yang sehat, kesempatan yang baik dan istiqomah menjalani ibadah nanti di rumah. Begitu, Mbak. Iya kan? Gitu, udah jamnya. Kan kasihan zaman orang tua meninggal sampai nggak ada. Malah yang dulu nggak bisa sholat. Mungkin kita karena kesibukan kerja sampai kita lupa bahwa kita kalau diem aja sebetulnya kita bisa baca-baca Fatihah untuk orang tua kita. Mungkin karena kesibukan, aku sendiri juga seperti itu, kadang-kadang yang trader, kadang-kadang yang malas karena terlalu capek gitu. Maklum sudah, kita nggak usah sok-sokan gitu. Kadang terlalu capek, aku malam ini nggak usah baca Yasin, aduh terlalu capek, aku nggak kirim Fatihah. Besoknya aja bangun tidur langsung di Fatihah, nggak apa-apa gitu. Seingatnya dikirim Fatihah gitu. Kasihan ibunya tuh sama dimimpi-mimpiin, berarti kan dia berharap gitu. Tapi kalau ibuku kalau mimpiin aku tuh dari wajahnya tuh kayak cemberut, Kak. Ya karena itu, maaf loh, karena itu mereka tuh melihat kita walaupun kita tidak melihat mereka. Jadi mukanya tuh nggak ada cerianya, selalu cemberut. Ya gimana mau ceria, orang nggak ada sumbangsi doa yang nyampe ke sana, nggak ada yang menyapa dia, nggak ada yang menyapa mereka. Yang dibutuhkan mereka tuh sekarang bukan apa-apa, cuman Fatihah dari anaknya. Melihat anaknya nggak sholat aja di sana kan ditegur dia. Itu anakmu, lihat, nangis dia di sana. Makanya saya berusaha. Saya ini sebetulnya libur ini mau ambil konten, tapi karena 1 minggu saya nyari kemana-mana sabun tahara nggak ada. Aku sholat tuh udah nggak serak gitu loh. Tadi di Kos BB beli 3 kol sabun tahara. Kan tiap hari yang dibek-bek babi. Jadi sabun tahara selalu itu. Semampu kita. Yang penting ada niat berupaya bagaimana kita itu. Soal aku loh kalau salah nggak di rumah, Mbak, aku naik ke lantai paling atas, di situ aku gelar koran sama plastik sampah itu, aku sholat di situ. Itu sehari semalam di situ, aku sembunyi di situ. Yang penting ada niat, karena hanya itu, Mbak, insya Allah bekal kita bukan rekening, bukan rumah mewah, bukan apa. Ini omongan ini bukannya aku mengajari Mbak ya, kita sharing ya, kita sama-sama perantauan, sama-sama kita jauh dari keluarga, sama-sama kita kadang-kadang juga tidak bisa melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan, wajib kan, wajib itu, Mbak, karena kondisi, karena kita selalu pakai alasan gimana karena keadaan, gimana karena kondisi nggak bisa, karena keadaan gitu. Tapi namanya wajib itu kan nggak pakai alasan. Sebetulnya kan dilakukan pakai duduk, pakai apapun kan bisa, nggak harus pakai jentit gitu loh. Ya udah, pokoknya terima kasih atas sharingnya. Aku di sini tidak ada niatnya sok pintar mengajari, kita cuman sharing, berbagi apa yang kita rasakan, keluh kesah, pengalaman. Dan semoga Mbaknya juga berkenan. Saya senang sekali juga berkenalan dengan Mbaknya yang baru kali ini kenalnya ya. Ini bukan rekayasa lah, Mbak ya, obrolan kita juga bukan rekayasa ya, pure ya, lillahi ta'ala, bener-bener kita menyampaikan apa yang kita entengkan ya, Mbak ya. Enteng ya bisa ngobrol gini ya, enteng kan? Nah inilah saudara-saudara, dan mungkin dimanapun Anda berada yang merantau di Malaysia, Taiwan, dan dimanapun teman saya, baik di Indonesia juga mungkin yang saudaranya atau apa yang merantau, ini sebetulnya apa yang nyumpel ning dodo kita yang di sini merantau, bukan di Hongkong aja tapi di mana-mana, di Arab, di mana, seperti Mbaknya Cece Taiwan, halo saya juga Malaysianya, dalam tetap semangat ya, tapi kalau udah cukup cepet pulang gitu. Jadi yang pasti itu saling support ya, Mbak ya, saling support, saling dukung, saling respect, untuk saling sharing gitu. Ya udah, terima kasih sekali lagi dari Mbak Linda Ciamis yang punya Ciamis Pangandaran, Mbak Sri Mulyani, Menteri Sri Mulyani apa siapa ya? Bukan Sri Mulyani ya. Halo. Kalau lagi santai biasanya. Iya, pokoknya itu loh, artis cakrakan, artis cakrakan eleng, menteri nih lali. Ya udah gitu, salam untuk semuanya. Yang penting dimanapun Anda berada tetap di kolong langit Allah dan di atas dunia penuh rahmat dan ridhonya, tetap terjaga kesehatannya dan dipenuhi berkah dalam setiap usahanya. Oke, bye bye Mbak Linda dan semuanya. Assalamualaikum.